Halo semuanya, saya Wira Wibowo Permadi akan menjelaskan tentang persamaan diferensial menentukan solusi persamaan diferensial linear homogen kasus akar real berulang dengan Python. Nah, di sini pengaplikasiannya akan menggunakan tiga hal. Yang pertama itu aplikasi VS Code atau Visual Studio Code. Yang kedua ada Tkinter, di mana Tkinter ini merupakan GUI yang akan eh, jadi tampilan dari aplikasi ini. Lalu yang ketiga tentu saja Python sebagai bahasa yang digunakan. Baik, langsung saja ke kode programnya. Nah, baik kita sudah masuk ke program ya. Nah, di sini kita menggunakan bahasa Python seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lalu menggunakan Tkinter sebagai GUI-nya dan menggunakan VS Code untuk aplikasi kodenya. Nah, eh, sebelumnya saya akan menjelaskan kode ini merupakan program Python yang menggunakan library Tkinter untuk membuat antarmuka pengguna grafis atau GUI yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan koefisien dan kondisi awal dari persamaan diferensial linear homogen orde n dengan persamaan karakteristik akar berulang. Nah, program ini akan menyelesaikan persamaan tersebut dan menampilkan persamaan karakteristik serta solusi khususnya. Nah, untuk detailnya, pertama di sini ada self homogeneous odd repeated roots yang artinya ini merupakan fungsi yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear homogen dengan persamaan karakteristik yang memiliki akar berulang. Nah, fungsi ini menerima koefisien persamaan diferensial dan kondisi awal yang opsional sebagai masukan. Nah, jadi kita bisa memasukkan nilainya sendiri dengan yang kita inginkan. Nah, sebelum itu kita harus mengimport library yang kita butuhkan. Yang pertama ada SymPy, SSP, diinisialkan dengan SP, lalu ada import NumPy, lalu ada Matplotlib untuk matematikanya, lalu from Matplotlib backend tk import figure canvas tk. Lalu tentu saja kita mengimport GUI-nya yakni Tkinter STK. Nah, kita definisikan dulu. Pertama ada koefisiennya. Nah, ini ada keterangan orde persamaan diferensial. Lalu kita X, Y-nya kita definisikan. Lalu masuk ke persamaan karakteristiknya. Di sini persamaan karakteristiknya kita beri simbol R. Nah, di sini karakternya juga kita jumlahkan dari koefisien yakni I dengan R pangkat N kurang I dikali R pangkat N kurang I. Nah, untuk mencari akar persamaan karakteristiknya, tentu saja kita membutuhkan karakter dan R. Nah, jadi di sini sum ini merupakan summary atau hasil jumlah dari koefisien yang telah diberikan. Nah, masuk ke mencari akar persamaan karakteristik. Nah, di sini ada root sama dengan SP solve karakter ik, R. Di sini kita menggunakan SP solve ini dari SymPy, library SymPy untuk mencari akar-akar dari persamaan karakteristik yang telah ditemukan sebelumnya. Jadi ini untuk persamaan karakteristiknya. Nah, ini hasil jumlahnya untuk karakternya. Nah, lalu untuk mencari akar persamaan karakteristik ini, kita perlu keduanya, yakni persamaan karakteristiknya dan jumlahnya. Nah, masuk ke materi kita tadi, apakah akarnya berulang? Nah, di sini program akan mengecek apakah akarnya ini berulang apa tidak. Nah, jika akarnya tidak berulang, maka akan muncul
persamaan karakteristik tidak memiliki akar berulang. Nah, namun jika merupakan akar berulang, maka akan dilakukan penyelesaiannya. Nah, baik kita masuk ke fungsi onSolve, di mana fungsi onSolve ini merupakan fungsi yang berguna ketika pengguna selesai memasukkan inputnya, nilai yang diinput, dan menekan tombol solve. Nah, jadi fungsi ini bertanggung jawab atas hasil yang akan diberikan. Nah, di sini fungsi ini akan menunjukkan persamaan karakteristik dari input yang telah diberikan dan juga menghasilkan solusi khusus pada nilai yang telah diinput. Nah, di sini sudah ada tampilan text solution-nya. Text solution-nya ini akan muncul persamaan karakteristik, di mana persamaan karakteristik ini akan menampilkan char Eki, yakni char Eki merupakan persamaan karakteristiknya, dan solusi khusus yang didefinisikan sebagai solution. Nah, dan ini merupakan number ya, karena diambil dari library NumPy, maka akan memunculkan number atau angka. Nah, di sini solusi merupakan YX dan akan menampilkan juga solusi persamaan diferensial linear homogen dengan akar berulang. Nah, setelah program untuk hasilnya tadi selesai, nah sebelumnya seandainya ada kesalahan pada penginputan, maka akan muncul error atau masukkan nilai numerik yang valid. Nah, nilai numerik yang valid itu merupakan seperti yang pada topik kita merupakan bilangan real. Nah, baik selanjutnya kita akan membuat GUI dengan Tkinter. Nah, di mana GUI ini merupakan tampilan antar pengguna untuk melihat hasil yang diberikan. Yang pertama-tama kita tentu saja membuat frame untuk inputnya. Nah, di frame untuk input ini kita membutuhkan beberapa input. Yang pertama tentu saja koefisien. Nah, koefisien ini kan ada beberapa. Namun di sini saya langsung membuat pada satu bentuk input saja. Jadi nanti programnya bisa memisahkan sendiri angkanya. Lalu ada kondisi awal. Nah, di mana kondisi awal ini juga sama seperti koefisiennya. Saya hanya membuat satu input, tabel input saja, namun dibatasi dengan koma. Jadi programnya akan memisahkan sendiri per angkanya. Nah, kemudian tampilan untuk tombol solve-nya. Nah, di sini TK button adalah tombol yang untuk diklik sebagai penyelesaiannya. Lalu selanjutnya ada frame untuk menampilkan solusi. Nah, jadi setelah frame untuk input tadi, maka di bawahnya saya membuat frame untuk menampilkan solusi. Nah, solusinya itu isinya apa aja? Ada dari solusi khusus dan persamaan karakteristiknya. Nah, kedua itu akan muncul pada frame untuk menampilkan solusi. Nah, lalu yang terakhir adalah frame untuk menampilkan plotnya. Nah, di sini sudah saya buat dan root main loop. Nah, di sini main loop ini untuk agar aplikasinya ini bisa dipakai berulang, hanya dengan mengganti-ganti angkanya saja. Jadi tidak perlu menutup aplikasinya untuk memulai hitungan yang baru. Nah, langsung saja ke demonya. Di sini sudah bisa kita run ya. Nah, maka pada terminal akan tampil. Nah, di sini muncul GUI-nya. Kita perbesar, solusi persamaan diferensial linear homogen dengan akar berulang. Nah, seandainya kita memasukkan angka yang asal dan kita tidak tahu apakah ada akar berulangnya atau tidak. Seperti 2, 1, min 3, 1. Nah, untuk kondisi awalnya kita coba masukkan 0, 0, 0. Nah, kalau kita klik
tombol solve-nya. Nah, akan muncul pop-up error bahwa persamaan karakteristik tidak memiliki akar berulang. Nah, di tampilan hasilnya juga muncul persamaan karakteristik di mana berbentuk 2 kali R pangkat 3 tambah 1 R pangkat 2 dikurang 3 R tambah 1. Nah, lalu untuk solusi khususnya tidak muncul dikarenakan solusi khususnya merupakan untuk persamaan karakteristik dengan akar berulang. Nah, di sini saya telah menyiapkan untuk persamaan karakteristik dengan akar berulang. Koefisiennya 1, min 3, 3, dan min 1. Nah, untuk kondisi awalnya, kita buat 1. Nah, bagaimana jika kita mencet solve? Nah, di sini muncul solusi khusus setelah kita masukkan persamaan yang koefisien yang memiliki persamaan karakteristik akar berulang. Nah, persamaan karakteristiknya muncul 1 kali R pangkat 3 sama dengan R pangkat 3 dikurang 3R pangkat 2 tambah 3R kurang 1. Lalu solusi khususnya muncul C3-nya ya, C3X pangkat 3 EXP dikali X. Nah, ini maksudnya C3 X pangkat 3 EXP X tambah 0,5 X pangkat 2 EXP X dikurang 1 X EXP X tambah 1 EXP X. Nah, di sini sudah muncul solusi khususnya dari koefisien yang telah kita masukkan. Dan persamaan karakteristiknya juga muncul dari hasil hitungan koefisien dan kondisi awalnya. Nah, di sini kita tidak perlu sulit untuk mencari solusi khusus dan persamaan karakteristiknya karena sudah diprogram, dan kita hanya perlu memasukkan koefisien yang tepat serta kondisi awal yang tepat untuk mendapatkan persamaan karakteristik yang memiliki akar perulangan. Nah, sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.